Kalau bisa di kalau bisa dikatakan kemurahan Tuhan itu luar biasa ya. Aduh, berkat berkat kasih Tuhan tuh dalam kehidupan saya itu, saya melihat bagaimana bener loh janji Tuhan itu terjadi. Walaupun semua rata, orang yang percaya, orang yang tidak percaya Tuhan, semua mengalami hal yang kurang baik, gitu ya. Tapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau orang lain di luar Tuhan itu boleh juga mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kita orang yang spesial di mata Tuhan, kita hidup mempertahankan hidup ini bukan dengan susah payah, tapi karena kemurahan Tuhan yang terjadi. Sehingga apapun kendalanya Tuhan ikut turut campur. Amin. Maka itu pagi hari ini mari berdatang dengan membawa hal yang terbaik, yaitu penyembahan, rasa hormat, datang dengan kekudusan, karena Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan dalam hal itu, dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak di surga, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan, hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan. Betapa kasih setiamu Tuhan, itu kami rasakan, bahkan lebih tinggi dari langit biru. Tuhan sudah banyak menyatakan kebaikan dalam kehidupan kami, lebih dari dalamnya lautan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kemurahan kebaikan-Mu dalam jemaat-Mu, dalam setiap kami yang percaya. Biar apa yang kami lakukan Tuhan itu seturut dengan firman-Mu, sepadan atas firman-Mu. Kami menjadi hamba-hamba yang setia. Kami senantiasa memberikan hidup kami kepadamu Tuhan, sehingga banyak orang melihat Kristus dalam kehidupan kami. Nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Kasih setia yang ku rasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Angkat tanganmu bagi Dia. Jadi biji matamu, yes Lord. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Amin Yesus, amin Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, kami yang tidak berharga, kadang-kadang kami mengecewakan-Mu. Tuhan, anggap kami berharga. Lebih dari apapun, kami berterima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengejar berkat-berkat-Mu. Ajar kami Tuhan tidak terbuai dan terpesona atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di masa-masa kesulitan kami. Tapi ajar kami Tuhan untuk tetap terpesona atas kemurahan kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah bisa kami lupakan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengejar hadirat-Mu. Mengejar hadirat-Mu yang membuat kami terpesona. Bukan berkat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Semua baik? Amin. Yang baik, lambaikan tanganmu dan beri sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang haus dan dahsyat. Yeay! Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Anak saya langsung keluar ketika saya tepuk tangan puji Tuhan bagi Tuhan kita yang hebat. Baik, mari kita mau puji Dia. Semua siap memuji Tuhan? Kalau siap, silakan yang mau berdiri. Yang mau bertepuk tangan, monggo di tempatmu berada sekarang. Semua ini saya mau nyanyi lagu lama. Lagu lamanya itu judulnya Ku Jatuh Cinta Padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hari demi hari cinta kita kepada Tuhan itu harus terus tambah. Jangan pernah berkurang. Amin. Kita menyanyi lagu gini. 3, 2, 1. Ku jatuh cinta. Oke, sorry. Ku jatuh cinta. Oke. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal ya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku.
Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Amin. Hanya Yesus kekasih hidup kita. Amin. Siapa kekasih hidup kita? Tuhan Yesus. Siapa kekasih hidup kita? Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mendengar, mungkin ada yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan di pagi hari ini, atau mungkin ada yang mau membacakan firman Tuhan. Dari yang akan sekolah minggu, monggo untuk waktunya. Oke, ada Arete. Halo Arete, apa kabar? Shalom Om. Shalom Om. Halo, shalom. Oke, Arete mau baca firman? Enggak, aku ingin menghafal Yohanes 1 ayat 1. Oke. Pada bulannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Terima kasih. Terima kasih Arete. Oke, ini kayak dari Timothy. Kakak Timo, ayo. Ya, aku ingin membacakan ayat hafalan dari Amsal 15 ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, sekarang Jos. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Amin. Terima kasih, Jos. Salam, ini aku mau ayat hafalan. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sofia. Thank you. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yuk buat adik-adik dan anak-anak kita. Puji nama Tuhan. Kalau dari kecil udah dibiasakan yang membaca firman Tuhan, suatu saat firman itu pasti akan tumbuh. Firman itu nggak akan mati. Amin. Baik, mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita mau nyanyi lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat dalam-Mu Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Amin. Hanya Yesus jawaban di hidupku. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat dalam-Mu Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban di hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban di hidupku. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam-Mu Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban di hidupku. Angkat tanganmu bagi Dia, katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah jawaban kami. Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menolong kami
Bahkan di dalam lembah kekelaman pun Tuhan menolong dan sanggup menolong kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Agar firman itu sampai pada telinga kami dengan benar sesuai dengan mau-Mu. Terima kasih, Yesus. Kami percaya, Tuhan, di dalam firman-Mu ada kekuatan baru. Di dalam firman-Mu, Tuhan, ada kesegaran. Di dalam firman-Mu ada jawaban pasti, ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Gembala, silakan waktunya, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Ya. Oke. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu yang penuh sukacita ilahi. Haleluya. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Saya sudah diberkati Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Saya sudah diberkati Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Baik, pagi ini sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami menghampiri Tuhan, kami menghampiri Engkau ya Tuhan, untuk siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Satu kali Tuhan mengajak Elia. Untuk apa Tuhan mengajak Elia? Tuhan mau berikan satu pelajaran, satu pengertian. Tuhan lagi bawa Elia masuk dalam sekolah. Sekolahnya namanya sekolah di Sungai Kerit. Saudara tahu sekolah di Sungai Kerit atau di tepi Sungai Kerit. Itu kuliahnya itu di situ. Ya, satu kali Tuhan bawa Elia ke sana. Karena Tuhan punya maksud supaya Elia mengalami penyediaan Tuhan. Supaya Elia mengalami perlindungan Tuhan di masa sukar, di masa sulit. Sehingga Tuhan bisa melihat bagaimana kesetiaan ketaatan Elia ya kepada Tuhan yang dia sembah. Karena Tuhan mau Elia memiliki roh ketaatan yang murni, roh ketaatan yang sungguh-sungguh luar biasa, ya, sehingga Tuhan bawa ajarkan Elia untuk sekolah di tepi Sungai Kerit. Kampusnya itu di tepi Sungai Kerit, ya. Itu tempat yang nggak enak, masa yang sukar, masa yang penuh dengan kelaparan, masa yang penuh dengan kesulitan. Dan di masa itu Tuhan bawa supaya kita belajar, supaya Elia belajar. Supaya Elia melihat bagaimana Tuhan itu bertanggung jawab akan hidupnya. Baik, kita akan baca firman Tuhannya di dalam 1 Raja-Raja 17, kitab 1 Raja-Raja 17, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat ke-6. Di atas itu judulnya Elia di tepi Sungai Kerit. Jadi itu kampusnya Elia ada di situ. Tuhan bawa Elia untuk sekolah di tepi Sungai Kerit.
Ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Dia ngomong pada Raja Ahab, pada waktu itu rajanya adalah Ahab. Dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Itu ayat 1. Jadi ayat 1 Elia ngomong sama Raja Ahab bahwa tahun ini nggak ada embun, nggak ada hujan. Kecuali kalau gua ngomong, kalau aku ngomong, aku katakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Setelah Elia ngomong sama Raja Ahab, kemudian disusul dengan firman kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi rupanya sungai Kerit itu anak dari sungai Yordan. Ya. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tadi. Dan saya beri judul di sini adalah hati yang teguh dengan 3 ketaatan. Hati yang teguh dengan 3 ketaatan. Nah, rupanya sekolahnya Elia di situ di tepi sungai Kerit. Tuhan mau lihat hatinya tetap teguh nggak? Hatinya Elia tetap teguh nggak mengikuti perintah Tuhan? Mengiring Tuhan, melayani Tuhan, hatinya tetap teguh nggak? Karena Tuhan melihat ini masa-masa yang sukar, musim yang tidak menguntungkan, kondisi keadaan yang tidak baik. Tuhan mau lihat hatinya Elia tetap teguh nggak? Tetap percaya kepada Tuhan nggak? Kadang-kadang kita diperhadapkan, kita dibawa masuk namanya sekolah Sungai Kerit. Nah, di sekolah Sungai Kerit memang nggak enak, saudara. Ya kan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam usaha kita, mungkin dalam pelayanan kita. Tuhan sedang bawa kita di tepi Sungai Kerit. Tapi jangan takut. Tuhan mau kita memiliki hati yang teguh. Dan hati yang teguh itu akan menghasilkan ketaatan-ketaatan kepada Tuhan. Amin. Nah, Kerit, Sungai Kerit atau Kerit itu mempunyai arti diasingkan atau dipisahkan atau tempat pengasahan, itu arti daripada Sungai Kerit. Sungai Kerit adalah arti yang pertama, diasingkan. Elia diasingkan. Elia dipisahkan dari keramaian kota pada waktu itu. Elia dipisahkan Tuhan untuk Tuhan mau melihat hatinya tetap teguh nggak? Padahal dia sudah melayani Tuhan luar biasa. Dia sudah membunuh 400 Nabi Baal. Dan dia melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan mau menguji hatinya lagi. Apakah dia tetap teguh dan taat kepada Tuhan yang sudah memberikan dia kuasa. Ya. Nah, seringkali kita memberontak pada waktu Tuhan bawa kita ke tepi Sungai Kerit. Saya nggak tahu tepi Sungai Kerit saudara masing-masing itu berbeda. Ya nggak? Betul nggak? Sungai Kerit kita berbeda-beda, tapi kuasa Tuhan itu tetap sama. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang hebat, Allah kita yang penuh dengan kuasa. Dia bertanggung jawab akan kehidupan kita. Sekalipun kita di tepi Sungai Kerit,
Ya, sempat kalau kita baca ayat yang ketujuhnya, sungai Keritnya mengalami kekeringan. Nah, kalau sudah kering, Elia mau minum air di mana? Ya, padahal Tuhan sudah sediakan air minum di sungai Kerit. Ya, jadi saya nggak tahu sungai Kerit saudara itu berbeda-beda, tapi saya percaya yang saya tahu adalah Tuhan sanggup menyediakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang tidak ada menjadi ada. Dia berikan kita kehidupan, dia berikan kita kekuatan. Dia Allah penyedia semua yang kita butuhkan. Sampai Tuhan bawa Elia diperintahkan, bukan diperintahkan untuk pergi ke mall, bukan diperintahkan untuk pergi ke tempat yang rame-rame, yang penuh dengan kelimpahan berkat. Tidak. Elia diperintahkan suruh pergi ke tepi sungai Kerit, sungai yang airnya kotor di situ, tempat yang tidak enak, anak daripada sungai Yordan. Betul, tadi yang sudah kita baca. Dan seringkali kita juga hadapi seperti itu. Ya, di tahun-tahun ini sepertinya kok Tuhan malah bawa ke tempat sudah masa pandemi, dibawa di tempat yang kering, yang nggak enak, yang menyulitkan, sepertinya iman kita mulai goyah. Betul nggak? Sepertinya kita sudah menjadi tidak lagi punya harapan, tapi jangan takut. Tuhan lagi bawa kita dalam sekolahnya Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya sedang disekolahin sama Tuhan, ya tetap percaya bahwa Allah sanggup membiayai kehidupan kita. Allah sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Sehingga Tuhan tidak kekurangan cara. Dia punya cara yang luar biasa. Cuman yang dia mau, adakah kita memiliki keteguhan hati dengan ketaatan-ketaatan yang dia mau, sesuai dengan kehendaknya. Dan saya percaya pada pagi hari ini, Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu punya rencana. Rencananya tidak mungkin gagal. Seperti Tuhan punya rencana kepada Elia. Rencana Tuhan kepada Elia tidak pernah gagal. Sekalipun diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu, sekalipun diperhadapkan dengan Raja Ahab, sekalipun diperhadapkan dengan masa sukar, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Saudara, saya kasih tahu pagi hari ini mungkin kita sedang diperhadapkan dengan sungai Kerit kita. Mungkin sungai Kerit kita segala sakit penyakit. Mungkin sungai Kerit kita kesedihan. Mungkin sungai Kerit kita pekerjaan kita sedang digoncang. Mungkin sungai Kerit kita ekonomi kita sedang digoncang. Mungkin sungai Kerit kita banyak hal yang tidak menyenangkan kita. Tetapi saudara, saya beritahu bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan anak cucu kita. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, kita harus tetap menantikan Tuhan dalam ketaatan. Ya. Elia di tepi sungai Kerit, dia tetap tunggu perintah Tuhan. Ya, jadi perintah yang pertama Tuhan suruh pergi ke tepi sungai Kerit sana. Pergi saja, jangan khawatir. Engkau akan minum dari sungai itu. Dan Tuhan katakan, aku akan perintahkan burung gagak setiap pagi dan petang membawa roti kepadamu. Memberi engkau makan. Jadi jangan takut ketika Tuhan bawa kita sekolah di sungai Kerit dengan berbagai masalah kita. Jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Tuhan bisa kirim burung-burung gagak. Ya, biasanya kan burung gagak itu pemakan bangkai. Biasanya burung gagak itu terlalu banyak cerewet, banyak omong. Makanya Elia dibawa ke sungai Kerit supaya dia belajar di situ. Bahwa Tuhan mau lihat apakah hatinya tetap percaya, tetap teguh. Sehingga saya beri judul tadi, ya, keteguhan hati itu membentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, keteguhan hati. Apa itu keteguhan hati? Menurut kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, keteguhan hati itu memiliki arti kekuatan. Keteguhan hati itu memiliki kekuatan. Nah, Elia, dia memiliki keteguhan hati karena dia
mengikuti perintah Tuhan. Disuruh pergi ke tepi sungai Kerit. Dia lapor kepada Ahab. Dia bilang bahwa tidak akan ada hujan, embun pun nggak akan ada kalau aku nggak katakan itu. Dan firman Tuhan datang pergi ke sungai Kerit. Aku mau lihat di situ. Tuhan mau berikan pelajaran-pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Dan ketaatannya luar biasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dikatakan keteguhan itu memiliki ketetapan. Ya, orang yang teguh hatinya pasti memiliki ketetapan. Ya, ini bicara tentang mengarah ke hati dan iman. Ya, Elia memiliki keteguhan hati, dia punya ketetapan, dia tidak menolak. Elia tidak menolak seperti Yunus disuruh ke Niniwe. Dia tidak punya ketetapan hati. Dia ambil jalan lain, dia pergi ke Tarsus. Dan Tuhan punya cara, tidak kehabisan cara. Padahal Tuhan punya rencana itu besar untuk Yunus. Ya kan? Nah, keteguhan hati itu dibentuk oleh 3 ketaatan. Ya, 3 ketaatan yang dimiliki Elia terbentuk karena Elia punya keteguhan hati. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, kita ikut Tuhan. Ya, kita percaya Yesus. Kita tahu Dia Allah penyedia. Kita tahu Allah pembuat mujizat. Kita harus punya keteguhan hati. Nah, keteguhan hati itu akan membentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Seringkali orang suka bilang, oh saya taat sama Tuhan, tapi belum tentu dia taat karena dia kadang-kadang meragukan Tuhan, dia tidak punya keteguhan hati. Ya, orang yang punya keteguhan hati, dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Secara gila-gilaan, habis-habisan, dan mati-matian. Dia cinta Tuhan. Dia nggak peduli dengan keadaan, kondisi yang menyusahkan dia. Dia tetap cinta Tuhan. Kenapa kita cinta Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita. Amin. Tuhan sudah lebih dahulu mencintai saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus mencintai Tuhan. Gila-gilaan, habis-habisan, dan mati-matian. Kita harus punya keteguhan hati, dan keteguhan hati yang kita miliki seperti Elia miliki keteguhan hati, ya, itu akan membentuk ketaatannya. Yang pertama yaitu ketaatan pada tuntunan Tuhan. Keteguhan hati saudara dan saya itu akan membentuk ketaatan kita kepada tuntunan Tuhan. Jadi orang yang imannya teguh, hatinya teguh, pasti saya percaya hidupnya penuh dengan ketaatan untuk mau dituntun oleh Tuhan. Elia dituntun oleh Tuhan suruh pergi ke tepi sungai Kerit. Karena dia punya keteguhan hati, dia percaya kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Amin. Itu yang pertama, keteguhan hati itu akan terbentuk akan membentuk ketaatan kita dalam tuntunan Tuhan. Kita akan taat, akan membangun keteguhan hati kita menjadi taat. Kita akan menjadi taat mengikuti tuntunan Tuhan. Tadi yang sudah kita baca ayat yang kelima. Ayat kelima 1 Raja-Raja 17. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Semakin teguh hatinya Elia, dan dia semakin mengikuti dan taat pada tuntunan Tuhan. Dia tidak belok ke sungai lain. Ya, dia fokus kepada sungai Kerit, tepi sungai Kerit. Dia fokus di situ. Dia percaya sungguh-sungguh. Dia punya keteguhan hati sehingga ketaatan itu terbentuk. Ya. Nah, semakin kita taat pada tuntunan Tuhan, maka
semakin terbentuklah keteguhan hati kita. Saudara, semakin saudara Bapak Ibu sekalian taat kepada Tuhan, taat mengasihi Tuhan, taat hidup dalam kasih Tuhan, taat hidup dalam kebenaran, maka semakin kuatlah, semakin terbentuklah keteguhan hati kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai nggak taat, maka keteguhan hati kita mulai goyah. Kita tidak lagi teguh percaya kepada Tuhan. Kita tidak lagi yakin bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi semakin tuntunan, berikutnya semakin tuntunan yang bersifat sukar. Ya, seperti Elia, dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan berfirman suruh pergi ke tepi sungai Kerit. Ya, tuntunan itu semakin sepertinya kalau dipikir secara manusia, pergi ke sungai Kerit itu tempat yang sukar. Ya, tempat yang tidak menyenangkan. Ya, tempat yang nggak masuk akal. Ya, maka kalau kita taat, maka akan semakin tinggi tingkat ketaatan kita kepada Tuhan. Akan semakin tinggi tingkat ketaatannya Elia kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tidak heran, ya, Elia akhirnya terangkat naik ke sorga, dijemput oleh kereta kuda yang berapi, karena Tuhan melihat ketaatan daripada Elia. Pada waktu Elia bersama Elisa sedang di Gilgal, Tuhan bilang, kamu pergi ke Bethel. Dan kemudian Elia berangkat bersama Elisa. Elia berangkat ke Bethel dan sampai di Bethel. Nggak tahu mau ngapain, tapi firman Tuhan bilang, sekarang sudah sampai di Bethel, kamu harus pergi lagi ke Yeriko. Ya, Elia taat di sana. Elia dan Elisa berangkat ke Yeriko. Dari Gilgal, kemudian ke Bethel, kemudian pergi lagi ke Yeriko. Ya, ketaatan Elia diuji. Sejauh mana, sampai di mana, semakin tinggikah? Kemudian sudah sampai di Yeriko, Tuhan suruh lagi. Ya, yang ketiga, yang keempat Tuhan suruh lagi. Sekarang kamu pergi ke Sungai Yordan. Wah, Sungai Yordan, Elia bilang. Oke, Elia berangkat lagi karena dia taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan Elia akhirnya ketemu dengan Sungai Yordan. Nah, bagaimana mau nyebrangnya? Elia punya jubah, dia pukulkan jubahnya ke Sungai Yordan. Dan sungai itu menjadi terbelah dan Elia bisa berjalan di tanah yang kering. Wow, luar biasa, saudara. Tuhan lihat ketaatannya Elia dari Gilgal, kemudian pindah ke Bethel, kemudian pindah lagi ke Yeriko, kemudian pindah lagi ke Sungai Yordan, dan sampai disitulah Tuhan mulai bekerja, menyediakan kereta kuda yang berapi. Tiba-tiba kereta kuda itu menjemput Elia. Dan Elisa bilang, ya, Elia juga bilang, kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, apa yang kau minta? Dia minta 2 bagian dari rohnya Elia. Dan ternyata Elisa bisa melihat bagaimana tuannya, yaitu Elisa, yaitu Elia, terangkat ke surga. Dan dia mendapatkan 2 bagian dari rohnya Elia. Luar biasa, saudara. Nah, ketaatannya Elia itu sudah teruji pada waktu dia sekolah di Sungai Kerit. Sehingga pada waktu Elia sebelum terangkat, Tuhan ingatkan bagaimana Elia taat dengan keteguhan hati yang tinggi, ya kan? Nah, sebagai akibatnya semakin teguh hati kita akan dibentuk oleh ketaatan. Semakin saudara teguh, semakin saudara yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam segala perkara, keadaan, situasi apapun, masa apapun, Yesus adalah penolong yang ajaib. Semakin hati kita teguh,
maka ketaatan kita akan semakin besar, semakin tinggi. Amin. Jadi ketaatan itu terbentuk pada waktu hati kita teguh kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita goyah, hati kita jangan goyah. Makanya Tuhan pada waktu mengutus Yosua dan Kaleb, ya, teguhkanlah hatimu, jangan engkau tawar hati. Ya, luar biasa. Sehingga Yosua bisa dan Kaleb bisa masuk tanah perjanjian. Yang kedua, tadi yang pertama adalah keteguhan hati, ya, ketaatan, ada tuntunan Tuhan itu akan membangun keteguhan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan ketika keadaan bertambah sukar. Ya, jadi keteguhan hati kita akan terbangun ketika ketaatan kita, ya, di masa yang sukar. Ya, ketaatan ketika keadaan bertambah sukar, maka keteguhan hati kita akan semakin teguh kepada Tuhan. Karena semakin sukarnya kehidupan kita dan ketaatan kita akan semakin teguh di dalam kita percaya kepada Tuhan. Karena ketaatan ketika keadaan bertambah sukar, maka keteguhan hati kita pun akan semakin kuat kepada Tuhan. Amin. Tidak akan pernah goyah. Di ayat yang ke-7, saudara coba lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 tadi, ayat ke-7, dibilang begini. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai Kerit itu menjadi kering. Ya, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan. Datang lagi firman Tuhan yang kedua kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi yang pertama Tuhan sudah perintahkan burung gagak untuk memberi Elia makan. Yang kedua firman Tuhan bilang, ya, karena sungainya sudah kering, Elia nggak bisa minum, Elia kehausan, maka dikatakan firman Tuhan, maka datanglah firman Tuhan, bersiaplah pergi ke Sarfat. Ya, dari tepi sungai Kerit, airnya kering, sungainya kering, suruh pergi lagi ke daerah Sarfat, wilayah Sidon, diam di sana, dan Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, Elia tidak goyah, hatinya tidak goyah, dia tidak kecewa dengan Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Tuhan katanya ke sungai Kerit, aku diberi makan, aku sudah makan, sekarang sungai kering, aku disuruh pergi lagi ke Sarfat, daerah Sidon, wilayah Sidon, dan di sana aku akan ketemu janda untuk memberi aku makan. Elia tetap taat, dia tetap pergi nggak? Dia tetap pergi. Dia tidak menunda waktunya untuk dia siap-siap dari sungai Kerit yang sudah kering, dia pindah ke wilayah Sarfat yang cukup jauh. Ya, yang memakan waktu, cukup lelah pada waktu itu. Dan Elia melakukannya itu dengan keteguhan hati. Ya, jadi yang kedua, karena ada tuntunan Tuhan, karena ada perintah Tuhan, dia tetap taat. Yang kedua tadi sudah saya katakan, ketaatan ketika keadaan yang bertambah sukar. Daerah Sarfat itu lagi kelaparan, lagi sukar, lagi sulit. Ya, sampai-sampai janda itu juga nggak punya makanan, hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tempat yang sukar, tapi Elia dia tetap taat. Saudara, saya kasih tahu, semakin sukarnya kehidupan kita, semakin sulitnya masalah kita, yang Tuhan butuhkan adalah ketaatan. Amin. Ketaatan. Tetap percaya, tetap teguhkan hati kita dan taat kepada tuntunan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi jangan kita lemah iman kita. Karena keteguhan hati terus bekerja dengan iman yang saudara dan saya miliki.
Ya, keteguhan hati ketika kita menghadapi masa sukar. Seperti itulah yang sangat dikehendaki Tuhan. Jadi dalam masa-masa sukar, sulit sepertinya ekonomi kita sudah tergoncangkan, keuangan kita semakin menipis, jangan berhenti untuk teguh hati kita, ketaatan kita kepada Tuhan, tetap kita setia kepada Tuhan, tetap kita taat kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Jadi ini kita belajar bagaimana Elia itu memiliki keteguhan hati dengan 3 ketaatan. Yang terakhir, yang ketiga, Elia memiliki keteguhan hati terbentuk ya dengan ketaatan terhadap hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana. Jadi saudara kalau diperhadapkan dengan hal-hal yang sederhana, jangan komplain sama Tuhan. Ya, jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Sepertinya sederhana, gue juga bisa. Nggak perlu Tuhan juga, gue juga bisa. Jangan. Tetap hargailah ya cara Tuhan mendidik kita untuk kita taat atau tidak. Ya, sederhananya apa? Disuruh pergi ke janda, jandanya juga janda miskin, mending janda kaya, saudara. Janda miskin, di mana dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak ketika dia olah dan makan dengan anaknya, dan besok dia mati. Tapi disitulah Elia menghargai, karena dia hanya percaya, dia teguh hatinya karena dia tahu bahwa ketaatan yang Tuhan mau itu yang dia persembahkan kepada Tuhan. Amin. Sehingga Elia melakukan itu, dia pergi ke janda di Sarfat karena dia percaya bahwa ketaatan terhadap hal yang sederhana itu membuahkan upah yang besar, sehingga Elia bisa terangkat ke sorga, sudah terlatih, sudah sekolah di Sungai Kerit dan di daerah Sarfat, di rumah seorang janda miskin. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, ketaatan terhadap hal yang sederhana akan lebih membentuk keteguhan hati kita. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang sederhana, saudara. Tetap hargai, hormati hal-hal yang sederhana. Karena hal-hal yang sederhana itu akan membentuk keteguhan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin cinta Tuhan. Kita bisa melihat cara Tuhan menolong kita. Kita bisa melihat cara Tuhan bekerja untuk memberkati kita semua. Haleluya. Sehingga minyak dan tepung itu tidak pernah habis. Sekalipun sudah diolah cukup lama, beberapa tahun pada musim kelaparan yang dialami oleh janda di Sarfat itu. Tuhan bisa membuat melipat gandaan tepung, Tuhan bisa membuat pelipat gandaan minyak, sehingga dia bisa hidup sampai waktunya hujan diturunkan. Haleluya. Amin. Jadi demikianlah firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya Tuhan juga menyertai kita semua. Apapun masalahmu, apapun Sungai Kerit saudara, apapun wilayah tempat kering saudara, Tuhan sanggup melipat gandakan karena dia Allah penyedia. Dia Tuhan yang tidak pernah kurang cara untuk menolong kita semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, pesan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar keteguhan hati kami membentuk kami terus memiliki roh yang taat akan Tuhan. Apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau rencanakan bagi kami tahu Tuhan, rencana-Mu itu luar biasa, tak terduga, hebatnya, dahsyatnya, ajaibnya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan, sehingga kami bisa hidup dalam ketaatan dan kami memiliki keteguhan hati yang murni, keteguhan hati yang sejati, karena di dalamnya ada ketaatan yang kami kerjakan, sehingga ketaatan itu menghasilkan banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau pagi hari ini ada jiwa-jiwa hati-hati yang sedang tidak teguh percaya kepada Tuhan, yang sedang meragukan Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau ada ketidaktaatan, baik anak-anak cucu kami, baik kami semua, kami minta Roh Kudus memberikan kami keteguhan hati sehingga membentuk kami untuk hidup dalam ketaatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba-Mu, berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan.
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, yang mau didoakan pagi hari ini, kita akan bersyafaat, kita akan sepakat, kita akan sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya. Baik, ada yang mau didoakan anak-anak? Mulai dari anak-anak sekolah minggu, ada yang mau didoakan? Haleluya. Kalau tidak ada, kita akan berdoa buat khususnya untuk Ibu Vera. Kita berdoa untuk kita semua. Besok aku sekolah tatap muka, Pak. Kami sekolah tatap muka besok. Oke, ya. Aku dan Jos. Oke. Ya, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai. Kita akan doakan untuk Arete. Ada yang lain lagi? Baik. Ibu Lis, kita akan berdoa tetap terus untuk Ibu Lis, supaya terus memiliki hati yang penuh dengan ketaatan dan keteguhan hati. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sepakat bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kesempatan pagi ini, kami menghadap Tuhan secara virtual. Kami beribadah secara virtual. Kami memuji, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berhenti untuk bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, biarlah taruhkan kami keteguhan hati kami untuk tetap percaya kepadamu Tuhan, supaya kami tidak hidup dalam keraguan atau hidup dalam kesuaman, tetapi kami hidup dalam keteguhan hati, sehingga kami terbentuk ketaatan kami terus dengan kuat, dan kami percaya Tuhan akan semakin bekerja untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa juga mulai dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan mereka keteguhan hati untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena salib Kristus itu akan memerdekakan mereka. Karena salib Kristus itu akan terus menyelamatkan kehidupan anak cucu kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati ya Tuhan untuk mereka yang masih dalam pendidikan, dalam sekolah. Kami berdoa khususnya untuk Arete yang masih memiliki program-program khusus di sekolahnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan campur tangan. Tuhan tolong supaya Arete mengalami keberhasilan dalam pendidikannya. Juga untuk Timothy, untuk Josh, untuk Sofia. Biarlah Tuhan juga memberkati pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi generasi atau anak-anak yang berhasil dan jauh dari segala kenakalan-kenakalan. Biarlah mereka juga memiliki roh ketaatan, taat kepada orang tua mereka ya Tuhan, taat kepada opung-opanya Tuhan, taat kepada semua orang-orang yang menolong mereka, yang mendampingi mereka. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya anak-anak ini bisa tetap setia memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk Israel. Tuhan berikan roh ketaatan sejak kecilnya, sehingga Israel hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Tuhan berkati masa-masa persiapan dia sekolah, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga David dan Mega, anak-anaknya. Tuhan juga berkati untuk Mabel dan Damian. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka, supaya mereka tetap memiliki iman kepada Tuhan. Mereka tetap bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kami percayakan dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga, khususnya untuk Ibu Vera yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biar tubuhnya Tuhan berikan kekuatan ekstra, sehingga tubuhnya menjadi sehat, pulih kembali. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu Vera. Berkati Ibu Vera Tuhan dengan kesehatan. Berkati Ibu Vera dengan damai sejahtera. Berkati
Ibu Vera dengan sukacita sorgawi. Berkati Ibu Vera, pekerjaannya, ladangnya, usahanya, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Anak cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kasih setia Tuhan menyertai juga untuk Ibu Lis ya Tuhan. Biar kuasa-Mu juga beserta Ibu Lis Tuhan. Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan dia sendirian. Tuhan berkati Ibu Lis ya Tuhan. Segala yang dibutuhkan, Engkau Allah penyedia. Kalau Elia saja dipelihara Tuhan, apalagi terlebih lagi Ibu Lis, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Tati, Tuhan berikan penghiburan terus, tetapkan, kuatkan, teguhkan hatinya, sehingga keluarga Ibu Tati juga diberkati. Pekerjaannya, ladang-ladangnya diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk David Mega, Tuhan berkati, biar mereka tetap teguh hatinya, taat kepada Tuhan, dan teguh hatinya semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga Henry, Hana, Tuhan juga berkati dalam segala usahanya, pekerjaannya, Tuhan campur tangan. Kami tahu ada sungai-sungai Kerit yang sedang mereka alami, namun tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Engkau Allah penyedia, Engkau Allah yang pembuat mujizat, Engkau Allah yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Umaci. Tuhan berikan dia kekuatan kesehatan, sehingga Umaci dapat sehat, kuat, dan terus memiliki roh yang taat, hati yang taat kepada Tuhan, dan iman yang teguh kepada Tuhan, hati yang teguh kepada Tuhan, dan percaya bahwa semua pertolongan Tuhan itu datangnya daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk keluarga hamba-Mu, keluarga kami Tuhan, anak cucu hamba-Mu. Tuhan memberkati kami semua, karena kami tahu Tuhan, pembentukan daripada-Mu belum selesai ya Tuhan. Engkau kerjakan itu dengan kuasa-Mu, dengan karya-Mu. Kami percaya anugerah-Mu itu memampukan kami keluarga tetap bisa melayani pekerjaan-Mu, melayani jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan di dalam nama Yesus. Biarlah kedua orang tua ini terus menjadi teladan, memiliki hati yang taat kepada Tuhan, dan memiliki keteguhan hati, sehingga menjadi contoh, menjadi berkat bagi anak cucunya. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan ekstra, sehingga Tuhan yang selalu dinomorsatukan dan diutamakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Rita dan Pak Fred Sitorus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluarga Sitorus, biar kuasa-Mu bekerja, biar Roh-Mu terus menyertai mereka, sehingga mereka hidup dalam keteguhan hati, iman yang teguh, dan hidup dalam ketaatan yang luar biasa, sehingga mereka sudah belajar dari bagaimana Elia dengan hati yang teguh mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, dan berjalan dalam ketaatan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa buat Ando. Tuhan juga berkati dengan kedua anaknya, Tuhan berkati pekerjanya, ladang-ladangnya, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga adik daripada Ando, yaitu Andre, dalam nama Yesus. Tuhan berkati istri dan anaknya, Masimo, biar kuasa-Mu juga bekerja. Apa yang menjadi masalah dalam kesehatan, Masimo, mari Tuhan campur tangan. Tuhan tolong, Tuhan berikan mujizat, dan kuasa-Mu bekerja. Biar kehidupan mereka hidup dalam keteguhan hati, dan berjalan dalam ketaatan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Berkati ladang pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami pada pagi hari ini dalam ibadah yang sederhana ini. Kami tahu Tuhan yang dipermuliakan. Kami sudah belajar bagaimana kami memiliki hati yang teguh, dan kami memiliki 3 ketaatan kepadamu. Segala tuntunan Tuhan, kami tetap taat. Segala masa sukar pun, kami tetap taat. Segala keadaan sederhana pun, kami tetap taat. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami semua,
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Percayalah, teguhkanlah hatimu, dan hiduplah dalam ketaatan. Maka penyediaan Tuhan menyertai saudara dalam kondisi apapun. Dia Allah yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertanya dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuannya dalam Roh Kudus, terus memberkati dan melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua pagi ini. Di dalam nama Yesus kami percaya dengan iman, dan semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terus berkati. Haleluya.